Pada awalnya, Jepang merupakan negara yang tertinggal sangat jauh dan bergantung pada ekspor impor di Amerika, khususnya minyak. Namun, suatu hari, Jepang berhasil mengalahkan Rusia dan Cina. Hal tersebut membuat Amerika takut kalah bersaing dengan Jepang, sehingga Amerika membatasi ekspor impor kepada Jepang. Karena hal tersebut, Jepang merasa sangat marah dan berencana menyerang pangkalan Pearl Harbor menggunakan kapal laut dan pesawat tempur. Komandan di sini ganti. Komandan, izin memberikan informasi. Kita akan segera tiba di pangkalan Pearl Harbor. Segera siapkan persenjataan dan lakukan penyerangan. Pada hari Minggu pagi, tepat pada tanggal 7 Desember 1941, terdengar suara pengeboman di Pearl Harbor, Hawaii, yang dilakukan oleh Angkatan Laut Kekaisaran Jepang terhadap Armada Pasifik Angkatan Laut Amerika Serikat. Penyerangan tersebut dilakukan secara mendadak di bawah komando Laksamana Isoroku Yamamoto. Kemudian serangan inilah yang memicu keterlibatan Amerika Serikat secara langsung di dalam Perang Dunia Kedua. Pasukan Amerika mendengar suara bom. Komandan, Jepang sudah menghancurkan setengah dari pangkalan kita. Bawa senjata persiapan. Mereka pun bersiap dan segera keluar mencari posisi. Setelah keluar, mereka menemukan tentara Jepang yang sudah menyebar dan melakukan pengeboman. Tentara Jepang yang sudah memasuki pangkalan. Aku harus kembali dan menyiapkan strategi. Serangan ini mulai dilakukan pada pukul 07.38 pagi waktu Hawaii. Awal mula mereka mulai menyerang pangkalan AL Amerika Serikat di Pearl Harbor. Setidaknya ada 353 pesawat tempur, pesawat pembom, dan pesawat peluncur torpedo dari AL Jepang dalam 2 gelombang serangan yang diperangkatkan dari 6 kapal induk AL Jepang. Amerika pun bingung karena sudah menghancurkan sebagian pangkalan mereka. Komandan, Jepang sudah menghancurkan setengah dari pangkalan kita. Jepang bajingan. Bisa-bisanya mereka melakukan ini kepada kita. Ayo kita susun rencana dan serangan balik. Tapi kita tidak ada persiapan sama sekali. Bagaimana ini, Komandan? Suara bom semakin terdengar jelas di telinga mereka. Gawat, mereka sudah mulai mendekat. Ayo kita mulai pergerakan. Angkatan Laut Amerika panik. Pada saat itu, Jepang berhasil menerobos masuk ke pangkalan AL Amerika yang tidak memiliki persiapan apapun. Kekaisaran Jepang yang saat itu bergabung dengan Nazi Jerman memiliki tugas untuk melakukan ekspansi ke wilayah Asia Tenggara, termasuk Indonesia atau Hindia Belanda, dengan tujuan untuk mendapatkan kepentingan cadangan logistik dan bahan industri perang seperti minyak bumi, timah, dan aluminium. Pada tanggal 11 Januari 1942, Jepang melancarkan serangannya ke wilayah Hindia Belanda. Kota yang pertama kali Jepang kuasai adalah kota Tarakan di Kalimantan Utara. Alasan pasukan Jepang menyerang dan menduduki wilayah Tarakan terlebih dahulu adalah karena kota Tarakan merupakan kota yang memiliki tempat yang kaya akan kebutuhan logistik perang yang dibutuhkan oleh Jepang. Laksamana Isoroku Yamamoto memanggil pasukannya untuk merencanakan perjalanan menuju kota Tarakan di Kalimantan Timur. Pasukan. Siap, Komandan. Apa tugas dan rencana kita selanjutnya? Tugas kita selanjutnya adalah melakukan ekspansi ke wilayah Asia Tenggara, tepatnya di Indonesia, yaitu di kota Tarakan, Kalimantan Utara. Mengapa kita harus menyerang wilayah Tarakan? Mengapa tidak ke wilayah lain? Karena di wilayah Tarakan kita bisa mendapatkan banyak cadangan logistik dan bahan industri perang.
Di wilayah Tarakan juga kita bisa mengambil banyak minyak bumi, timah, dan aluminium. Kita akan menuju ke Tarakan setelah kalian menyiapkan alat perang. Segera siapkan alat perang. Siap. Belanda yang pada saat itu masih menjajah wilayah Indonesia kewalahan karena serbuan tentara Jepang yang banyak, sehingga Belanda tidak bisa menahan serangannya. Jepang sampai di kota Tarakan di Kalimantan Utara. Jepang memulai serangan dengan menembakkan senjata ke atas langit. Belanda yang mendengar suara itu langsung mencari sumber suara tersebut. Suara tembakan dari mana itu? Sepertinya ini tanda ada perang, komandan. Mari kita cari sumber suara. Biasanya mereka mengganggu ketenangan kita. Mari kita lakukan persiapan. Laksamana Isoroku Yamamoto pun menembakkannya ke langit untuk menandai dimulainya perang. Hingga akhirnya pihak Belanda membumi hanguskan sebagian besar fasilitas perminyakan di wilayah Nusantara dan menyerah tanpa syarat pada 8 Maret 1942. Pasukan Belanda berlarian menuju markas dan membiarkan Jepang menduduki wilayah kekuasaannya di kota Tarakan, Kalimantan Utara. Masa penjajahan Jepang berlangsung 3,5 tahun dan memberikan dampak besar. Warga lokal di Tarakan menganggap Jepang sebagai saudara tua yang dipandang dapat membebaskan bangsa Indonesia dari kekuasaan Belanda. Tentara Jepang mempropagandakan kedatangannya ke Indonesia untuk membebaskan rakyat dari penjajahan bangsa Barat. Jepang mengumpulkan masyarakat Indonesia untuk menyampaikan propagandanya. Wahai saudara-saudaraku, apakah kalian ingin kebebasan dari Belanda? Masyarakat Indonesia bersimputan. Sebelum itu kalian harus mengetahui apa itu 3A. 3 adalah Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, dan Nippon Pemimpin Asia. Jepang di Indonesia sebagian menyambutnya dengan harapan bahwa Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Sementara sebagian lain menentang pendudukan tersebut karena penindasan dan eksploitasi yang dilakukan oleh pemerintah Jepang. Masyarakat pribumi berdebat. Bagaimana pendapat kalian tentang 3A yang disebutkan tadi? Saya setuju, karena kita sudah mau dijajah oleh Belanda. Tapi apakah kalian tidak berpikir tidak ada tokoh nasional di dalam 3A yang disebutkan tadi? Bagaimana jika Belanda melakukan penjajahan kembali? Betul, karena untuk menggalang suatu masa, kita harus membutuhkan tokoh nasional dari bumi. Setelah berdebat, warga pribumi bersorak tidak setuju karena tidak ada tokoh nasional dari pribumi. Dan propaganda ini memberikan kesan bahwa Indonesia belum mampu mandiri sebagai bangsa mereka tanpa adanya bantuan dari Jepang. Setelah mendengar respon dari masyarakat pribumi, Jepang membebaskan tokoh nasional yaitu Soekarno dan Muhammad Hatta yang ditawan oleh Belanda. Ya, Bor, kami tunggu-tunggu. Mereka pun bebas dari tawanan Belanda. Beberapa orang Indonesia juga terlibat dalam perlawanan terhadap pendudukan Jepang melalui gerakan perlawanan seperti PETA atau Pembela Tanah Air. Dalam sejarah Indonesia, pendudukan Jepang dilihat sebagai periode yang kompleks dengan berbagai interpretasi tergantung pada perspektif individu dan kelompok. Meskipun terdapat ketegangan dan perlawanan terhadap kebijakan pendudukan Jepang, beberapa elemen masyarakat juga melihat kesempatan untuk memanfaatkan situasi tersebut demi kepentingan lokal. Pada Mei 1940, awal Perang Dunia Kedua, Belanda diduduki oleh Jerman Nazi
Hindia Belanda mengumumkan keadaan siaga dan mengalihkan ekspor untuk Kekaisaran Jepang ke Amerika Serikat dan Inggris. Negosiasi dengan Jepang yang bertujuan untuk mengamankan persediaan bahan bakar pesawat gagal pada Juni 1941. Pada bulan Oktober 1941, Jenderal Hideki Tojo menggantikan Konoe Fumimaro sebagai Perdana Menteri Jepang. Sebenarnya, sampai akhir tahun 1940, pimpinan militer Tambelang tidak menghendaki melawan beberapa negara sekaligus. Namun, sejak pertengahan tahun 1941, mereka melihat bahwa Amerika Serikat, Inggris, dan Belanda harus dihadapi sekaligus apabila mereka ingin menguasai sumber daya alam di Asia Tenggara. Apalagi setelah Amerika melancarkan embargo minyak bumi yang sangat dibutuhkan untuk industri di Jepang maupun untuk keperluan perang. Tujuan Jepang menyerang dan menduduki Hindia Belanda adalah untuk menguasai sumber-sumber alam, terutama minyak bumi, guna mendukung potensi perang Jepang serta mendukung industrinya. Jawa dirancang sebagai pusat penyediaan bagi seluruh operasi militer di Asia Tenggara dan Sumatera sebagai sumber minyak utama. Tujuan kita untuk menguasai wilayah Asia itu untuk apa? Awalnya kita hanya melakukan ekspansi ke wilayah Asia untuk memenuhi kebutuhan perang kita. Namun kita mendapatkan informasi jika wilayah Asia Tenggara memiliki cadangan pasokan sumber daya alam yang sangat banyak. Maka dari itu kita akan melakukan ekspansi ke wilayah Asia Tenggara untuk memenuhi kebutuhan perang kita. Kalau begitu, Behind the scene. Astagfirullah. 3. betul. Karena untuk menggalang suatu dana. Itu kan gerakan dulu. Wahai saudaraku, kalau udah ya? Gimana, Bang?